Wah, yang tentang apa tuh? Yang tentang konflik di samping tuh nggak? Oh, tahu tahu tahu. Jadi, kamu tahu kan tuh konfliknya tuh tentang apa? Aku nggak tahu tuh, tapi aku setahu aku tuh kalau konflik samping itu yang kepalanya penggal itu nggak sih? Itu bener. Oh, itu kira-kira kenapa sih Mak, bisa terjadi? Nah, kamu belum tahu nggak nih? Itu tuh melibatkan yang mana sama yang mana? Aku nggak tahu. Jadi aku jelasin ya. Setahu aku, konflik samping itu terjadi melibatkan pihak suku Madura dan suku Dayak. Warga-warga suku Madura itu banyak banget yang bermigrasi ke suku Dayak. Sudah ke daerah-daerah itu. Hanya dari samping juga berarti nggak sepenuhnya warga kan. Banyak banget dari warga-warga migrasi, terutama dari suku Madura itu. Nah, keadilannya tuh nggak ngerti tuh kayak gimana. Aduh, jadi makin penasaran ya kelanjutannya itu gimana ya? Ya lagi sama aku juga penasaran gimana ya caranya. Apa kita ngundang salah satu orang buat kita tanya-tanya gimana lanjutannya gitu? Pas banget guys, dari nanya nih. Kita udah nyiapin salah satu orang yang akan kita undang di acara kita kali ini. Betul banget. Dan orangnya itu sangat amat spesial kayak martabak. Oh my god, langsung aja kita panggil ya guys. Kakak Adri, silakan masuk. Selamat siang Kak Adri. Selamat hari Minggu yang cukup ceria ya kelihatan dari lawan kembali. Selamat siang juga buat Rio, Malika, ini juga. Ya, Kita kan baru kita doang yang tahu namanya Kak Adri. betul banget. Nah, Kak, bisa dong ceritain ke teman-teman Siapa pernah namanya mungkin hobinya apa, cita-citanya apa? Kamu dong. Lalu Kak asal dari mana? Betul banget, bisa diceritakan. Aku dan perkenalkan aku dengan pelestarian, aku dari Jakarta Timur, teman-teman sekalian. Oh, mantap juga nih. Yang penting kita adalah dia di Jakarta Timur. Betul banget. Kalau nggak tahu tuh Kak Timurnya daerah mana Kak? Di Mumbai. Oh, di Mumbai. Deket ya, Mumbai ya. Oh, enggak, kakaknya tadi makan buaya juga ya? Enggak dong. Saya buayanya. Tuh guys, dari kalian yang lumayan dekat lubang buaya atau Kak di lubang buaya langsung bisa tuh mampir-mampir ke Terus waspada juga ya, karena kami ini adalah salah satu buaya. buaya tangkap guys. Dengar-dengar Kakak katanya ini ya alumni sama Indonesia Ya, juga ya. kalau kita juga apa? Karena dengar-dengar juga katanya Kakak berprofesi sebagai jurnalis ya. Ya. Kalau tahu Kakak biasanya mengikuti bicara apa atau biasanya di apa ya siaran-siaran apa gitu? Saya aku tuh kayak di channel-channel yang ngebahas tentang persatuan di dalam negara kita gitu. Jadi ngebahas apa namanya stabilitas negara. Kamu bisa redaksi-redaksi gitu pernah Kak? Benar, karena itu bisa diatur. Oh. Kakak juga kayak itu konten kreator juga nggak sih? Kalau nggak salah aku juga pernah lihat kakak tuh di salah satu brand video TikTok yang katanya tuh kakak suka diwawancarain tentang apa ya? Lupa. Karena kalau gitu yang pernah ada ceritain gitu. Boleh dikasih nggak nama? Kakak waktu itu pernah ada keinginan buat masuk Kepikiran ya. Kebetulan- Langsung jurnalis tapi gak jadi karena menurut aku berat banget ya. Oh, benar banget. kayaknya lebih memilih jurnalis gitu. Bisnis jurnalis saya. Emang beda ya jurnalis sama hukum ya? Beda dong, bukan saya pasti kita hakim gitu ya. Kalau jurnalis juga namanya reporter gitu. Kakak pernah nggak sih kayak ngebahas apa ya, meliput tentang konflik-konflik yang ada di Indonesia kayak bukan konflik pencurian dan juga konflik yang pertentangan antara Oh iya sering banget kayak reporter yang masih jadi isu kayak konflik antar suku, antar agama, sebagainya itu sering banget. pas kontak karena kan emang tema kita yang pernah kita tahu Benar banget. itu tentang konflik kayak gitu. Berarti kalau misalnya kakak tuh udah ada keinginan untuk masuk ke jurusan hukum gitu itu pasti pernah dong kayak ada keinginan untuk kakak tuh belajar nih hukumnya kayak gimana sih atau kayak posbong lah. Oh iya paham sedikit-sedikit ya kan pasti kita persiapan juga kan cuma nggak jadi pasti pernah belajar juga. Nah, karena topik kita ini membahas tentang kebinekaan, jadi kita mau nanya nih ke kakak yang belum pernah sih.
sedangkan kakak makna kebinekaan sendiri itu apa? Kebinekaan itu bisa dimaksud sebagai persatuan ya, persatuan dari suatu negara. Pasti setiap negara punya persatuan sendiri. Seperti kita di Indonesia, kita itu beragam ya suku budayanya, dari mungkin kalian aja yang kalau di satu sekolah itu mungkin suku budaya bisa jadi 10, lebih dari 15 gitu kan. Nah, makanya dari itu kita punya kebinekaan ini untuk menyatukan sikap perbedaan kita itu. Karena kalau misalnya nggak ada kebinekaan ini mungkin kita akan terpecah belah gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebinekaan ini merupakan sifat perwujudan dari sifat toleransi kita antara teman kita sendiri gitu. Jadi terciptalah sebuah persatuan gitu. Dari keberagaman yang banyak banget di Indonesia ini, pernah nggak sih kakak nemuin salah satu konflik selain konflik sosial, tapi konfliknya ini menyangkut perbedaan-perbedaannya? Bener banget tuh. Jadi kakak melihat konflik itu. Oh sering banget, kebanyakan dari agama dan budaya sebenarnya di Indonesia ini. Ya kan kembali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, Indonesia ini beragam budayanya dan agamanya. Itu yang menyebabkan beragam di masyarakat selain dari sosial. Nah, karena pas buat kebetulan itu lagi dibahas. Iya, kita lagi ngebahas tentang konflik samping bukan sih? Atau nggak teman-teman? Kalau yang di Kalimantan ya soal Madura sama budaya. Iya. Nah itu gimana sih kak? Jadi itu bermula waktu itu kan kita tahu bahwa di Pulau Jawa ini kita penuh banget ya. Akhirnya untuk mengurangi itu terjadi migrasi gitu. Pulau Madura ini di Jawa ini kan Kalimantan. Nah awalnya mungkin berjalan lancar pindahan itu kan, tapi lama-lama mungkin terjadi terjadi perbedaan kelas di sana. Karena mungkin orang Jawa lebih dominasi daripada orang lokalnya sendiri gitu. Nah terjadinya hal ini, orang Sunda itu mungkin terima kan karena berada orang Madura yang lebih dominasi. Akhirnya terjadi perpecahan, bisa perang antar suku gitu ya. Mereka tuh yang terkenal kayak penggal-penggalan dari budaya itu ya kan orang Madura ya. Dan di situ terjadi sebenarnya orang Madura yang mulai fase pertama. Jadi itu di bulan Februari tahun 2001 dan terjadi di sepanjang tahun itu. Perang ini adalah berbagai korban yang akhirnya berakhir di akhir tahun 2001. Tapi kamu pernah nggak sih datang ke lokasinya langsung? Kalau kita makan belum pernah. Baru dari sosial. berkaitan dengan profesi kakak ini seorang jurnalis ya, pastinya udah melibatkan media-media gitu ya, lalu? Bagaimana pandangan kakak sendiri tentang media ini dalam membangun kesadaran masyarakat di dalam suatu perbedaan dan kayak agar konfliknya itu nggak keulang lagi gitu loh? Jadi menurut pandangan saya media ini adalah sebagai fasilitator atau sebagai pendorong. Jadi di mana media ini pasti punya privilege ya untuk menayangkan sebuah tayangan di televisi atau media sosial, di mana kita untuk edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sikap toleransi untuk bersama gitu. Jadi dengan adanya media sosial ini kita harusnya bisa menyebabkan positive vibes gitu ya kan kepada seluruh masyarakat, di mana untuk meningkatkan nilai kebersamaan kita atau di mana kita bisa lebih menghargai satu sama lain supaya tidak terjadi konflik di antara masyarakat lagi gitu. Nah, pasti berkaitan dengan media sendiri nih kak, tapi ini lebih ke media sosial kayak Instagram, Facebook dan sebagainya lah. Nah, apakah media sosial itu memperburuk konflik berbasis kebinekaan atau justru membantu mempertemukan perbedaan hingga menjadi satu kesatuan? Sebenarnya kalau media sosial itu kita punya dua sudut pandang ya, dari negatif dan positifnya. Nah, untuk positifnya itu tadi seperti saya sudah jelaskan. Jadi melalui media sosial kita bisa memberikan video edukasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia ya. Bagaimana cara meningkatkan nilai toleransi kita, bagaimana meningkatkan nilai kebersamaan, dan bagaimana menyelesaikan masalah dengan baik. Supaya konflik-konflik seperti Sampi tadi tidak terulang kembali di masyarakat kita. Dan sisi negatifnya juga lumayan banyak ya, karena dengan media sosial ini kita bisa menyebarkan baik informasi palsu atau hoax gitu kepada masyarakat. Jadi yang tadinya masalahnya ringan, karena informasi yang menyebar kemana-mana akhirnya muncul isu-isu baru yang memberatkan masalah tersebut gitu. Plus minus berarti ya kalau masalah media sosial itu. Selain konflik sampai ini ada nggak konflik lain yang kakak tahu? Iya, menurut pengalaman pribadi kakak aja sih. Karena kakak masukan lah. Iya. Ada, jadi itu kita tahu kan tentang konflik Poso ya. Jadi itu terjadi di Sulawesi Tengah di Indonesia bagian Sulawesi. Iya, yang kayak keterkaitan dengan agama bukan sih Ya, kak? itu konfliknya antara agama Islam sama Kristen waktu itu. Oh, agama. Jadi di tahun 1998. Kalau boleh tahu itu karena apa sih kak? Penyebabnya? Karena konflik itu mulai dari bentrokan
bentrokan kecil antara kelompok pemuda gitu di antara pemuda Islam dan pemuda Kristen waktu itu gitu. Nah, kita kan melakukan perang yang besar waktu itu kan. Jadi semua perebutan kekuasaan Poso gitu. Jadi mungkin waktu itu atau Islam atau Kristennya yang memiliki kekuasaan yang besar yang berperang. Ada juga ya pecahan-pecahan terjadi ya karena perbedaan. Kan itu juga menyangkut tentang perbedaan kita juga kan, bakal menghancurkan kehidupan kita juga buat bidang kita runtuh dan sebagainya. Nah, menurut kakak nih dari pribadi sendiri, jika suatu daerah terjadi konflik yang mengancam kebinekaan kita, solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk menangani konflik tersebut oleh pemerintah? Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan solusi ya dengan melakukan lembaga mediasi abstraksi. Jadi lembaga ini berfungsi sebagai penengah atau mediator, di mana sebagai misalnya nih kita ada masalah, terjadi musyawarah dong. Nah, jadi sebagai penengahnya aja kalau misalnya konflik dia menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya adalah pemerintah itu membentuk badan pembangunan atau kawasan kebinekaan atau BPPK. Nah, ini badan ini berfungsi sebagai pengawas di program budaya ini atau organisasi lain di Indonesia. Dan kalau menurut saya pribadi, penanganannya adalah dengan cara apa ya? Kita melakukan musyawarah gitu sudah masalah. Karena kalau misalnya kita terjadi kekerasan atau dengan debat yang akhirnya berujung kekerasan juga, itu kan ada korban kan dari konflik yang menjadi besar masalahnya gitu ya, masalah sepele. Tapi dengan ada musyawarah, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih damai. Terus selanjutnya adalah dengan cara meningkatkan rasa toleransi kita. Pengen tahu nggak? Karena kan juga banyak merasakan yang namanya merasakan konflik antar suku atau Itu juga amit-amit banget ya, kalau jangan sampai terjadi berulang kali. nah, itu berdampak banget Iya, dan sebagainya. Ini menurut kakak nih, Langkah konkret apa sih yang bisa diambil atau pernah didapat dari suatu pihak untuk memperkuat toleransi dan mencegah konflik berbasis kebinekaan ini? Sebenarnya untuk masalah toleransi itu sebenarnya sadar individu masing-masing ya. Gimana kita menanggapi sebuah permasalahan itu gitu, jadi supaya tidak menjadi besar. Tapi menurut saya, untuk itu kita tingkatkan lagi dengan toleransi dan menghargai kita pada sesama manusia juga. Karena kalau misalnya terjadi lagi kan, itu kan kayak melawan hak asasi manusia, sebagai satu kesatuan di negara kita juga terpecah karena kejadian itu dan mengakibatkan krisis ekonomi juga di wilayah kita. Maka dari itu kita tingkatkan lagi menanamkan toleransi supaya kita bisa menghargai lagi apa sekitar kita. Setelah itu sifat gotong kita ditingkatkan, terus setiap persamaan persaudaraan kita dinaikkan gitu. ya teman-teman kalian juga harus berhati itu ya biar kita tuh udah nggak ada lah yang namanya konflik kayak gitu. Udah zaman now nih masih ya ada sih konflik daerah, perbedaan itu ya anak-anak kayak gitu ya. Ya, terus apalagi dampaknya agak cukup buruk buat lingkungan sekitar dan diri sendiri. Jadi kita bisa membuat kesimpulan nih guys dari percakapan kita tadi. Kita ada kesimpulan bahwa sebenarnya dunia itu bisa lah kita jaga dengan toleransi, aman sama, kita saling mengerti juga. Dan itu juga untuk menjaga perbedaan lah intinya sama dengan toleransi ya. Terus apa ya Kak? Sama sih kita sudah melihat dari sadar kita juga jangan memperbesar masalah yang kecil gitu. Dan tadi masalah yang besar kita besar-besarin karena itu bisa mengakibatkan konflik yang berdampak bagi kita sendiri dan masyarakat kita. Terapin dalam hidup Kalian musyawarah juga. betul banget. Ambil pelajarannya ya guys dari apa yang kita tadi. Terus kita terima kasih juga kepada Kak Aji yang udah persempatkan Dipercepatkan videonya. Aji yang udah acara kita. Dan mungkin segitu aja dari kita ya guys ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, Subscribe, comment, and share. Oke, dan sebelum penutupan kami ada pemanasan diri dan pantun sedikit dulu ya. Cikini ke Gondang Ria. Untuk Bu Yeni, jangan lupa nambahin nilai kita ya.